taubatnya ulang. Orang seperti ini pun akan Allah ampuni Bapak Ibu. Maka jangan pernah kita lihat nyonyol elok ke ni dah tunjuk jahit lihat, elok ke ni jahit lihat. Jangan rendahkan seperti itu. Masih ada rahmat Allah untuk dia. Cuman ingatkan dia, pernah kami katakan di sini, ada orang tobat sudah tunjuk bermaksiat lihat. Tobat maksiat, tobat maksiat, takutnya Allah memanggil dia di posisi dia lagi maksiat. Maksiat selagi ini dulu ketika hari lah tobat, rupul nanti 3 harinya mati. Nah, makanya bahaya di sini Bapak Ibu. Kalau sudah tobat benar-benar taubat, kita jangan ulang lagi. Walaupun kalau kita ulang pun dan kita bertobat, Allah akan terima taubat kita. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Alladzina asrafu, yang melampaui batas. Nah, lihat Bapak Ibu, ini Allah memanggil orang-orang yang durhaka Bapak Ibu. Bukan memanggil orang beriman di sini, menyeru kepada orang-orang yang durhaka, kepada orang-orang yang berlumuran dosa, orang-orang yang dosanya sudah sampai ke puncak. Ala anfusihim, asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La ta'nazu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kamu berputus asa dari ampunan Allah. Innallaha ya'firuz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dah hebat ayat ke Bapak Ibu, ya. Wahai hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Hai orang-orang yang suka minum khamar, jangan ragu dengan Allah. Allah akan ampuni, Allah akan hapus dosa minum khamar. Hai orang-orang yang terlibat riba, jangan ragu dengan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun asal mau minta ampun. Hai orang-orang yang musyrik, hai orang-orang yang berprofesi sebagai dukun, yang mengambil uang orang dengan berkooperasi dengan jin, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita lihat Bapak Ibu ya, ayat ini Az-Zumar 53 ini betul-betul hiburan luar biasa kepada kita. Kepada orang-orang pendosa, dan kita banyak dosa Bapak Ibu. Dan juga kepada keluarga kita, sanak saudara kita yang berlumuran dosa. Allah sebutkan di sini, kul ya ibadi, wahai hambaku yang telah melampaui batas, jangan ragu dengan rahmat Allah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini Bapak Ibu? Yang pertama, panggilan kasih sayang. Ya, Allah memanggil hamba-hambanya, khususnya yang berdosa, dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Ini pelajaran berharga Bapak Ibu. Banyak kita melihat orang tua yang ketika anaknya dewasa, anaknya ini ikut tawuran, anak ini ikut begal, anak ini terlibat narkoba. Kemudian bapak ibunya mencaci anaknya sendiri, bahkan mengatakan kepada anaknya tidak diakui sebagai anak. Jangan sampai ada seperti ini. Pelajaran Allah mengatakan, kul, katakan hai Muhammad, ya ibadi, wahai hambaku. Jadi bapak ibu ya, Allah yang menjadikan kita berlumuran dosa, sebanyak apapun dosa kita, Allah masih memanggil ya ibadi. Maka bapak ibu ya, senakal apapun anak kita, tetap kita yang lebih sayang daripada orang lain. Ini penting kami sampaikan bapak ibu. Sudah banyak kasus terjadi ketika orang tua lalai mendidik anaknya, kemudian anaknya besar menjadi anak yang nakal. Ketika anaknya nakal, dia tidak lagi menyayangi anaknya, dia tidak lagi memanggil anaknya sebagai panggilan anak,
dan berubah waang, barang yang tak selesai. Kata-kata itu yang keluar dari orang tua. Bagaimana anak ini mau baik Bapak Ibu? Bagaimana anak itu hormat sama kita? Bagaimana anak itu mau mencintai kita? Kita tidak mencintainya. Ini penting Bapak Ibu, kalau sedang diuji oleh Allah dengan kenakalan anak-anak kita, seberat apapun dosa anak kita, kita tetap menyayanginya, tetap mendidiknya, tetap mengingatkan dia, dan tetap menyayangi dia. Karena Allah jelas mengatakan di sini, ya ibadi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kata-kata yang luar biasa Allah sampaikan di sini, asrafu ala anfusihim. Apa kata Allah sini? Maksudnya adalah mereka yang berbuat dosa besar, bahkan sampai merasa dirinya tidak layak diampuni. Kan tak orang Bapak Ibu, inilah dosa sebanyak-banyaknya, tak mungkin Allah ampuni dah. Maka Allah sampaikan di sini, sampai melampaui batas pun, yaghfiru dzunuba jami'a, mengampuni dosa-dosa semuanya. Zinanya satu, minuman karimnya satu, judi online-nya satu, musyriknya satu, masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat. Itu musyrik itu Bu, ya, syirik itu dosa yang tidak diampuni. Kalau kita meninggal membawa dosa syirik, itu dimaksud neraka selama-lamanya. Tapi ketika masih berada di dunia, dosa musyrik pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting Bapak Ibu, jangan sampai kita lalai. Ada anak kita yang durhaka, ingatkan dia Bapak Ibu. Surat Az-Zumar 53. Kemudian yang ketiga hikmah yang bisa kita ambil, jangan putus asa. Ya. Islam melarang berputus asa dari rahmat Allah. Maka penting Allah sampaikan ke sini. Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, kul katakan Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, jangan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat, Allah Maha Pengampun. Ya, semua dosa bisa diampuni asalkan taubatnya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh taubat Bapak Ibu. Taubat sungguh-sungguh itu manyasa wa suatu nawa ulang dah Bapak Ibu. Manyasa nawa ulang. Tapi Bapak Ibu, ada orang yang manyasanya ulang, taubatnya ulang, taubatnya ulang. Orang seperti ini pun akan Allah ampuni Bapak Ibu. Maka jangan pernah kita lihat nyonyol elok kini datunya jahit lihat, elok kini jahit lihat. Jangan rendahkan seperti itu. Masih ada rahmat Allah untuk dia. Cuman ingatkan dia, pernah kami katakan di sini, ada orang tobat sudah tujuh bermaksiat lihat. Tobat maksiat, tobat maksiat, takutnya Allah memanggil dia di posisi dia lagi maksiat. Maksiat setelah kini dulu ke 3 hari lah tobat, rupul 3 harinya mati. Nah, makanya bahaya di sini Bapak Ibu. Kalau sudah tobat benar-benar taubat, kita jangan ulang lagi. Walaupun kalau kita ulang pun dan kita bertobat, Allah akan terima taubat kita. Kemudian Bapak Ibu ya, banyak kami dengar orang-orang yang dapat hidayah itu Bapak Ibu, karena ayat ini luar biasa. Ada orang kan, dia pergi sama kawannya mengajak pai-pai kau saji tu asal taala sih. Buat salat satu sebentar. Ni nak pernah salat kau? Ya, cuma nek kawannya mengajak salat, adanya sagan lah. Pai lain salat. Salat maghrib ni di masjid itu. Sudah salat maghrib di masjid itu, nya keluar. Nya keluar, nya pakai sepatu, tadangannya ustaz ceramah surat Az-Zumar 53. Nya pemuda yang terjerumus ke dunia gelap. Kemudian dia berfikir nak mungkin nya akan diampuni dia Allah banyak dosanya. Nah, ketika nya mendengar surah Az-Zumar 53, Ustaz mengecian katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan ragu jo rahmat Allah. Allah tu mengampuni segala dosa. Mana ada terkejutnya Bapak Ibu, langsungnya tobat, diminta ampun, selamatnya jadi. Ada juga Bapak Ibu orang seorang perempuan ya, perempuan ini yang berkhianat dengan suaminya. Suaminya pergi kerja, dia pergi berkhianat. Suaminya pergi kerja, dia pergi berkhianat. Sehingga dia berpikir dia sudah pasti masuk neraka. Kemudian tak sengaja dia putar YouTube, dengar dia Az-Zumar 53 ini. Tersentak dia dengan Az-Zumar 53 ini, dia ingat Allah mengatakan, ya ibadi, hambaku, aku yang berlumuran dosa ini, berkhianat dengan suamiku, masih dipanggil
wahai hambaku, kata Allah kepada dia yang pendosa itu. Kemudian dia tobat, setobat-tobatnya dia berubah menjadi wanita solehah. Jadi Bapak Ibu, luar biasa ayat ini. Kami mengajak diri kami dan kita Bapak Ibu semua, kita patrikan dalam diri kita tidak akan berbuat dosa Bapak Ibu. Ya, sekecil apapun jangan pernah buat dosa, tapi tetap biasakan kita minta ampun setiap saat. Ya, minta ampun setiap saat. Setelah salat minimal Bapak Ibu, setelah salat astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu, karena Allah itu Maha penerima taubat. Kemudian ingatkan anak kita, panggil anak kita Bapak Ibu, menantu-menantu kita, saudara-saudara kita yang rasanya sudah berlumuran dosa, panggil dia, enggak apa-apa Bapak Ibu. Catat ayat ko himbaunya, baca surah Az-Zumar 53 ko kecian kenyo, jangan ragu jo rahmat Allah. Allah tu Maha Pengampun, Allah tu Maha Penyayang. Kalau itu kecian kenyo Bapak. Mungkin ketika tu teman-teman ketika hari yang hari terasurnya atau berubahnya. Ndak kadang pahala Bapak Ibu menyelamatkan orang dari api neraka. Ketika kita menyelamatkan orang dari api neraka, yakinlah Bapak Ibu, Allah pun akan selamatkan kita dari api neraka. Ini pelajaran penting dari Az-Zumar 53 ini Bapak Ibu, ingat selalu bahwa Allah selalu menyayangi kita. Dan jadilah kita orang tua, jadilah kita pemimpin, jadilah kita guru yang menyayangi murid kita, menjadi pemimpin yang menyayangi karyawan kita, menjadi orang tua yang menyayangi anak-anak kita. Seberat apapun kesalahan anak kita, kita tetap menyayanginya. Dia merasakan bahwa orang tuanya benar-benar mencintainya. Ketika dia merasakan orang tuanya benar-benar mencintainya, mudah dapat hidayah dia, mudah tersentuh hatinya. Dia sudah nakal, orang tua jahat sama dia, orang tua benci sama dia, mana ada kemungkinan dia untuk menjadi orang baik. Begitu juga dengan Allah. Sebesar apapun dosa manusia, Allah tetap menyayanginya, Allah tetap memanggilnya ya ibadi. Luar biasa Bapak Ibu, ayat ini menjadi cambuk bagi kita dan kami semua. Pastikan yang kita kerjakan yang baik-baik saja, dan jangan anggap rendah orang yang berbuat dosa, karena sekarang dia berbuat dosa, besok mana tahu dia minta ampun lebih tinggi derajatnya daripada kita. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.